Shalom. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat 10 saja. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya kita membaca saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yunfe, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan pada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, dan akan memberikan kepada kita satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan matunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengecam, hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan pada semua orang Israel. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Allah, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa kitab Bilangan adalah kitab di mana Allah mendidik dan melatih umatnya. Pada waktu kitab Keluaran ketika Allah memanggil suatu bangsa untuk dipanggil keluar dari Mesir, itulah permulaan daripada Allah membentuk sebuah umat Allah. Dan ketika sudah terbentuk umat Allah ini perlu dididik, perlu dilatih, supaya mereka percaya kepada firman Tuhan. Hanya bergantung pada janji-janji Tuhan. Yang kedua, mereka supaya mengenal akan sifat-sifat Allah itu sendiri. Supaya mereka di dalam persekutuan dengan Allah mengerti apa itu kemauan atau kehendak Allah. Yang ketiga, sekarang ini kita melihat bagaimana Allah sedang melatih dan mendidik umatnya. Supaya umat itu percaya bahwa Dia adalah juru selamat. Kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Amin. Kita percaya bahwa kita telah pasti memperoleh kehidupan yang kekal. Itu betul. Tapi lebih daripada itu, Allah ingin melatih dan mendidik umatnya dalam setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi, bahwa Allah sesungguhnya adalah penyelamat dari perkara yang besar sampai perkara yang terkecil. Dia sedang melatih umatnya. Oleh sebab itu, ketika umat Allah dijanjikan untuk masuk tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, negeri itu tidak kosong melompong. Negeri itu ada penduduknya yang sudah diduduki.
Sehingga umat ini tidak dengan leluasa masuk ke negeri itu. Sengaja Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berhadapan dengan tantangan, rintangan, kesulitan, pencobaan yang dihadapi oleh mereka. Supaya mereka tahu bahwa dalam setiap soal, dalam setiap saat, bahwa Allah adalah penyelamat. Ada realita hidup. Ada kenyataan-kenyataan, tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh umat Allah ketika memasuki tanah perjanjian itu. Itu betul. Dan itu dibiarkan oleh Allah dan diizinkan oleh Allah supaya umat ini betul-betul mempercayai janji Allah, mempercayai bahwa Allah mampu menyelamatkan mereka. Untuk itulah mereka dididik. Kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, saudara akan lihat bagaimana kehebatan orang Amori, bagaimana kehebatan orang-orang yang lain. Mereka adalah jago-jago perang. Sedangkan umat Allah, mereka budak belian yang dijajah ratusan tahun di Mesir, tidak mempunyai persiapan untuk berperang. Jadi kekuatannya tidak seimbang, kemampuannya tidak seimbang. Mengapa Allah memperhadapkan umat Allah dengan yang hebat-hebat seperti ini? Tantangan yang cukup berat. Ini betul. Ini sebuah realita. Ini sebuah kenyataan. Ini sebuah kesulitan yang tidak bisa ditolak. Tetapi Allah sedang ingin mendemonstrasikan di tengah-tengah umatnya. Supaya umat dilatih. Supaya umat tahu bahwa Allah tetap penyelamat dalam segala masalah. Amin. Ini yang dimaksudkan di situ. Ketika berhadapan seperti itu, tentu saja umat Allah ini gentar hatinya. Ketika kegentaran terjadi, ketakutan terjadi, kekhawatiran terjadi, biasanya orang yang gentar, orang yang takut, lupa dengan janji-janji Allah. Mereka panik. Dalam kepanikan mereka bukan berseru kepada Tuhan. Ayat yang kedua, perhatikan di sini. Mereka bukan berseru, tapi apa yang mereka lakukan? Ini sifat orang panik. Orang panik bukan berserah kepada Allah, bukan berseru kepada Allah, bukan memohon kepada Allah. Orang panik lebih cenderung apa? Bersungut-sungut. Mengeluh. Orang yang mengeluh tidak memberikan jalan keluar. Kita sama dengan manusia yang lain. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Kita sama, kita tidak kebal dari itu semua. Tapi bedanya ketika ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kita bukan bersungut-sungut. Tapi kita makin berseru kepada Tuhan. Amin. Ini lain, mulai bersungut-sungut, menyesali diri. Perhatikan orang yang menyesali diri. Perhatikan ayat yang kedua dikatakan di sini. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Orang yang panik mati sebelum mati. Saking ketakutannya seolah-olah mereka sudah mati. Padahal tantangan yang kenyataan ini baru menjadi sebuah bayangan. Dengan kata lain, imajinasi. Imajinasi yang subjektif, karena belum terjadi, itu disebut subjektif. Imajinasi yang subjektif dijadikan fakta yang objektif. Ini salah orang. Orang selalu kekhawatiran. Ketika mau membangun menara, tentu ada kekhawatiran. Semua punya kekhawatiran. Apa bisa jadi atau tidak. Tapi tolong, kekhawatiranmu bukan fakta yang objektif. Kekhawatiranmu itu imajinasi yang subjektif. Jangan sampai kekhawatiran yang subjektif itu menjadi fakta yang objektif. Fakta yang objektif, Allah itu adalah hidup. Amin? Amin? Itu fakta yang objektif. Segala ketakutan kita subjektif sifatnya. Karena belum terjadi. Ini saudara, belum masuk penjara. Belum mati, tapi ketakutan dengan penyakit seolah-olah sudah membuat mati harapan. Ini kekeliruan umat Allah di sini. Oleh sebab itu kita sedang dilatih, sedang dididik di sini. Lalu, orang yang ketakutan, yang kekhawatiran di sini dikatakan ayat yang ketiga,
malahan menyalahkan rencana Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu jahat. Perhatikan ayat yang ketiga. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Perhatikan ayat yang ketiga. Keluhannya luar biasa. Jahat sekali dia berpikir bahwa Allah itu jahat. Punya rencana yang buruk. Membiarkan mereka menjadi mangsa. Seperti itukah Allah? Saya percaya Allah pasti punya rencana yang baik terhadap kita. Amin? Iya. Walaupun keadaan buruk, tapi rencana Allah selalu baik. Rencana keadaan yang buruk tidak akan menguasai kita. Karena rencana Allah yang harus menguasai kehidupan dan diri kita. Amin? Itu yang kita lihat di sini. Karenanya dikatakan di sini, perhatikan ayat yang ketiga. Masih ayat yang ketiga. Bukankah, tolong sambung apa? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Itulah kalau baik menurut pertimbangan manusia. Baik menurut pertimbangan manusia selalu pulang pada hidup yang lama. Pulang ke dalam perhambaan. Pulang ke Mesir sebagai lambang daripada perbudakan. Baik. Baik menurut manusia. Saya percaya lebih baik kita baik menurut Allah. Amin. Meskipun keadaannya kurang baik. Tapi pasti bakal lebih baik. Baik menurut ukuran manusia. Belum tentu baik di kemudian hari. Karena kita tidak pernah tahu masa depan kita. Allah yang pasti lebih tahu. Ini penting sekali di sini dilihatnya. Lalu dia tidak mau lagi dipimpin. Hidupnya tidak mau dipimpin oleh Allah. Hidupnya mulai ditentukan oleh dirinya sendiri. Oleh pertimbangannya sendiri. Jauh lebih dominan daripada kehendak Allah. Perhatikan ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Dan mereka berkata, seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Kalau saudara memimpin hidupmu sendiri, akhirnya tetap saja pulang ke mana? Mesir. Pulang kembali dengan cara-cara yang lama, hidup yang lama. Kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada kepemimpinan Tuhan. Amin. Hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Saudara, Hosea bin Nun, Kaleb bin Yefune berbeda. Hosea bin Nun dan Kaleb bin Yefune berbeda sekali. Betul? Dua orang ini. Yang pertama siapa namanya? Hosea bin Nun. Apa Alkitab saudara salah cetak? Ketika pulang dari negeri yang pengintaian, yang bercerita lain dari yang lain, Musa mengganti namanya bukan menjadi Hosea tapi Yosua. Yosua artinya Tuhan beserta kita. Itulah nama Ibrani daripada Yesus. Yesua. Dalam diri Hosea ada Tuhan. Ada Yesus. Karena ada Yesus dalam dirinya, makanya dia cara pandangnya berbeda sama sekali dengan ke-12. 10 suku itu yang penuh ketakutan. Beda. Orang yang dalam dirinya ada Yesus, setiap memandang kesulitan, tantangan, rintangan, berbeda dengan orang yang tidak punya Yesus. Orang punya Yesus selalu berpegang janji Allah, ya dan amin. Amin. Ini penting. Makanya terima Yesus. Kalau saudara belum terima Yesus. Orang yang punya Yesus lain sekali cara pandangnya. Makanya namanya berubah menjadi siapa? Yosua. Kita pun bisa berubah. Namanya menjadi Yosua. Kita pulang dari sini jadi Yosua. Kita tidak pernah gentar lagi menghadapi segala tantangan dalam hidup ini. Sebesar apapun tantangannya dihadapkan kepada kita. Kita tidak pernah gentar. Karena aku percaya Tuhan besertaku. Jika Tuhan besertaku, siapakah lawanku? Amin. Amin. Ini penting sekali. Yang kedua, Kaleb.
Ini dua orang ini sepasang makhluk Allah, tipologi yang kemudian akan muncul dalam diri Yesus. Nah, karena itu dua orang ini beda sekali, dua orang. Ini tipologi Yesus. Siapa yang taat dan tunduk sampai mati di kayu salib terhadap perintah Bapaknya? Siapa? Yesus. Tuhan bersama dia. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Dua tipologi ini melambangkan dalam diri Yesus. Jadi kalau kita punya Yesus dalam diri kita, kita pasti taat dan tunduk pada perintah Allah. Amin. Dua hal. Kalau saudara memiliki dua sifat ini, makanya beda sekali. Perhatikan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Cara pandang orang ini berbeda sama sekali. Pada ayat yang ke-7 dikatakan dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah... Tolong sambung. Apa? Ya, ciri yang pertama. Luar biasa baiknya. Bahasa Ibraninya bagus. Topa meot meot. Topa meot meot. Coba ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Ternyata saudara pandai kalau belajar bahasa Ibrani ya. Topa berasal dari kata top. Top artinya baik. Top itu baik. Kalau ditambah akhiran A, itu berarti jamak. Kebaikan, kebaikan. Meot, meot sebetulnya patut diterjemahkan secara harfiah berlimpah ruah. Kebaikan Tuhan berlimpah ruah. Kalau orang punya Yesus, cara pandangnya berbeda ketika menghadapi kesulitan. Bukan kesulitannya yang dianggap terlalu banyak. Dia percaya kebaikan Tuhan jauh lebih banyak dari apa yang kita hadapi. Amin. Itu iman nih. Kesulitan kita masih bisa didaftar. Masih bisa dibuat jumlahnya. Tapi kebaikan Tuhan sangat luar biasa. Berlimpah ruh, berlimpah luar. Amin. Saudara imani seperti itu? Ya, kita jangan terpaku lagi di sini. Kita harus melihat kebaikan Tuhan. Aku memang kenyataan hidupku tidak mulus. Kenyataan hidupku ada kesulitan-kesulitan yang aku harus hadapi. Aku tahu itu. Tapi karena aku percaya ada Yesus dalam diriku. Dan aku tunduk pada perintah Allah. Maka aku percaya kebaikan yang Tuhan sediakan bagiku berlimpah ruah. Lebih banyak daripada kesulitan yang kita hadapi. Amin. Yang kedua, beda sekali di sini. Ayat yang ke-8. Mari kita simak ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan, apa? Memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Saya tertarik dengan kata akan memberikannya kepada kita. Akan memberikannya. Bahasa Ibraninya bagus. Une tanah lanu. Une tanah lanu. Coba ucapkan. Lanu. Kata une tanah lanu diterjemahkan di sini akan memberikannya kepada kita. Kata tanah berakar dari kata natan. Artinya anugerah. Maksudnya dari ayat ini, Allah sanggup memberikan meskipun kita tidak punya kemampuan menggampainya. Dia pasti sanggup memberikan. Amin. Kita imani. Aku tidak punya daya, aku tidak punya kemampuan, aku tidak punya kekuatan. Tapi yang jelas aku percaya Allah mampu memberikan kepada kita. Une tanah lanu. Ini. Jadi beda sekali dua orang ini.
Yang pertama tadi dia percaya kebaikan Tuhan berlimpah ruah. Yang kedua adalah ya Tuhan mampu memberikan. Kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya seolah-olah daya untuk menggapai itu. Tetapi aku mengimani Allah mampu memberikannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita baca di sini ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab, tolong sambung. Mereka akan kita telan habis. Kata mereka akan kita telan habis. Dengarkan bahasa Ibraninya. Lahe menu hem. Lahe menu hem. Ada kata yang saudara kenal di situ. Yang diterjemahkan telan. Kata apa? Menu. Rupanya kata menu yang ada di restoran itu berasal dari bahasa Ibrani. Menu, daftar makanan. Ya. Mereka yang menjadi tantangan, rintangan itu semua, kesulitan itu makananku. Hari-hari aku mampu telan habis. Amin. Makanya jangan kita ditelan oleh kesulitan. Jangan kita ditelan oleh pergumulan, oleh problem. Kita telan itu pergumulan itu. Amin. Ya. Jangan membesar-besarkan ketakutan dengan setan. Lahe menu. Menu. Jadi kita punya menu makanan setan. Jadi bukan kita dimakan setan, tapi kita makan setan. Amin. Bukan kita ditelan oleh kesulitan. Bukan kita ditelan oleh ketakutan. Bukan kita ditelan oleh kekhawatiran. Kita telan semua segala kesulitan dan ketakutan itu. Ya amin. Ya. Ini penting sekali. Oleh sebab itu, ada 3 ciri. Saudara, ada Yesus dalam hidupmu? Amin. Kalau belum, buka hatimu, terima dia. Yang kedua, saudara tunduk pada perintah-perintah Allah. Amin. Kalau 2 hal ini saudara genapi, berarti saudara adalah sepasang makhluk Allah antara Yosua sama Kaleb. Kalau saudara sudah memiliki tipologi Yosua dan Kaleb, maka sikap Anda akan ada 3 hal. Berbeda sekali dengan cara orang di dunia ini. Ketika menghadapi kesulitan, tantangan dalam hidupmu, maka yang pertama, engkau harus mengimani kebaikan yang Tuhan sediakan bagiku luar biasa. Bahasa Ibraninya apa? Topa meot. Rupanya gampang hafal, gampang lupa Anda ini ya. Ya ini yang sekarang lagi. Lalu yang kedua, ya walaupun kita tidak punya daya dan kekuatan untuk mencapai, tetapi Tuhan dikatakan ayat 8 akan memberikan kepada kita. Kata akan memberikan apa? Une, tanah, lanu. Memang orang Surabaya ini hebat. Cepat hafal, cepat hilang. Ya. Jadi, lalu yang ketiga ayat 9, mereka akan kita telan habis. Apa bahasa Ibraninya? Ini karena ada menu sudah lapar nih pasti saudara ya. Lahe menu hem. Jadi setiap ada kesulitan, tantangan, bagiku biasa. Menu setiap hari. Tapi bukan aku ditelan makanan, aku menelan makanan. Ketika ada kesulitan, kalau saudara anggap makanan, ada enggak orang ketika melihat makanan lalu ketakutan? Aduh, aku takut. Tidak. Begitu lihat makanan, gua habisin. Jadi saudara pulang dari sini berubah. Begitu melihat kesulitan, tantangan, rintangan dalam hidupmu, engkau bilang, gua telan habis. Tidak ada kegentaran lagi. Amin. Karena itu dianggap makanan dia biasa. Ayat yang ke-10, perhatikan. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Bayangkan kalau Tuhan tidak segera menolong. Terlambat, berbahaya sekali.
Tetapi dikatakan dengan jelas di sini, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan. Uhevot Yahweh. Tapi orang Israel tidak berani mengucapkan Yahweh. Uhevot Adonai. Dikatakan diingat sini, Nir Abe Ohel Moed. Bukan Meot, Moed. Kemuliaan Tuhan. Moed. Moed bukan hanya bisa diterjemahkan kemuliaan. Moed bisa diterjemahkan juga kekuatan. Kita percaya ini semua kemah pertemuan Tuhan. Amin. Ketika kita memuji Dia, kita memuliakan siapa tadi? Memuliakan orang, memuliakan organisasi, tidak. Kita memuliakan Tuhan. Ketika engkau memuliakan Tuhan, maka ketika engkau pulang, engkau akan membawa kekuatan Tuhan. Amin. Kita pulang dari sini. Aku telah memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Aku keluar dari sini. Aku telah memiliki kekuatan Tuhan. Ini penting sekali. Lalu kita lanjutkan di sini. Dari ayat yang ke-11 sampai ayat 19. Nanti saja di rumah bacanya. Artinya di sini sebuah ada hukuman. Orang yang tidak percaya dihukum. Setelah orang yang tidak percaya habis dihukum, Allah memberikan pembelaannya. Lalu kuncinya ada pada ayat yang ke-12. Mari ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Ayat 12. 1, 2, 3. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan, tolong sambung, kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Aku akan melenyapkan mereka. Kata melenyapkan memakai kata weorisenu. Weorisenu juga diterjemahkan melenyapkan, menghilangkan, menghapuskan, ya. Membebaskan, itu bisa. Weorisenu. Jadi ketika ketidakpercayaan dilenyapkan, Tuhan janjikan ayat 12, kubuat menjadi bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripada mereka. Lebih besar, lebih kuat. We-ese otha goy gadol. We-atsum mimenu. Aku buat menjadi bangsa yang besar, ya, lebih besar, lebih kuat. Ada yang kurang diterjemahkan di sini, yaitu lebih baik. Kunya besar atau kecil? Kunya besar atau kecil? Besar. Jadi Tuhan, kalau kita sudah melenyapkan ketidakpercayaan kita, melenyapkan keraguan-raguan kita, melenyapkan kebimbangan kita, maka Tuhan menjanjikan akan kubuat menjadi lebih besar, lebih baik, lebih kuat. Amin. Kita pulang dari sini. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam diri kita saat kita ibadah ini. Kalau dosa yang menjadi penghalang bagi pertolongan Tuhan, kita lenyapkan saat ini. Tuhan tolong, dalam nama Yesus, ampuni saya segala dosaku. Tuhan akan pulihkan, apapun Tuhan akan pulihkan. Kubuat itu karya Allah. Kalau Allah membuat, sekali jadi, tetap jadi. Bahasanya bagus sekali. Kalau Tuhan itu tidak tunggu-tunggu. Jadi. Indah. Sempurna. Yehior wa yehior. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tidak pakai proses. Sekarang kita mohon ampun. Dalam hatimu, engkau sungguh-sungguh ada sebuah pertobatan. Maka Tuhan akan memulihkan. Kalau kita melenyapkan ketidakpercayaan kita, keraguan-raguan kita, kebimbangan kita, Tuhan pasti membuat karya. Kubuat menjadi lebih besar, lebih baik, lebih kuat. Tema tahun ini adalah Chasing God Present. Ya, Chasing God's Present.
mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar terus selama 1 tahun penuh mengejar hadirat Tuhan. Itu Point 9 BFM Surabaya pendengar. Baru saja kita telah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta KM Yusuf Roni dengan tema Yosua dan Kaleb. Untuk Anda pendengar BFM yang ingin mendapatkan rekaman pemberitaan firman Tuhan tersebut dalam bentuk audio CD, Anda dapat memesannya ke Radio BFM melalui line telepon kami di 031 563 54 kali, dan Anda dapat memesannya pada hari dan jam kerja. Pendengar BFM, kembali saya Raffi Rasidian mengucapkan selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami Radio BFM, dan apapun yang sedang Anda lakukan di malam minggu ini, mungkin yang sedang sendiri ataupun yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga, kami berharap kebersamaan kami Radio BFM dapat menghibur Anda dengan lagu-lagu pilihan yang terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mengakui keberadaan di tengah-tengah kami malam hari ini, Tuhan. Kami butuh urapan Tuhan. Kami butuh kuasa Tuhan. Dan kami menjalani hidup kami. We need your anointing, oh God. Urapan mengalirlah. Urapan buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu jangan perlu. Katakan dengan hatimu. Urapanmu mengalirlah di tempat
Mengalirlah. Angkat kedua belah tanganmu. Anugerahkan jiwaku. Kalau kau butuh kuasa, dia terima malam hari ini. Kubahkan rohmu, urasanmu. Kau dikatakan dengan iman, urasanmu Yesus mengalir. Mengalir dalam bangsa ini Tuhan, mengalir dalam gereja, mengalir dalam kota ini Tuhan. Wasiwaku Tuhan, rohmu, yang